Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Mang Cepot. Jangan bosan-bosan ya jumpa dengan Mang Cepot. Di video kali ini Mang Cepot akan membahas mengenai sesuatu yang berhubungan dengan negara Indonesia kita yang tercinta ini, yaitu tentang tokoh pewayangan. Kenapa wayang zaman milenial begini masih harus ngebahas tentang hal-hal yang kuno? Tunggu dulu. Ingatlah, budaya itu harus dijaga dan dipelihara. Jika hilang budaya kita, maka akan hilang juga kecintaan kita terhadap bangsa ini. Ya, walaupun kita nggak suka banget sama pewayangan, namun untuk tahu saja kira-kira kalian semua ya perlu tahu nih ya. Dan mungkin untuk semua orang di sini sudah tidak asing lagi dengan tokoh pewayangan yang disebut dengan Semar Badranaya. Nah, Mang Cepot kenalin ke kalian semua ya, ke para sahabat-sahabat Mang Cepot semua tentang Bapak Mang Cepot, yaitu Bapak Semar Badranaya ya, adalah salah satu tokoh pewayangan ini itu ya, lebih akrabnya dengan sebutan tokoh punakawan. Tokoh Semar ini adalah seseorang yang selalu memberi arahan kepada para ksatria yang tiada lain ialah para Pandawa. Semar adalah putra Sang Hyang Tunggal dan Dewi Wiranti. Semar itu punya saudara, yaitu Sang Hyang Antaga, atau yang lebih familiar, lebih dikenalnya dengan sebutan Togog. Nah, Togog teh eta teh nanti dulurna Bapak Dewe eta teh kitunya Togog teh. Dan Sang Hyang Manikmaya. Selain Togog teh aya deui Sang Hyang Manikmaya, atau yang lebih kita kenal sebagai Batara Guru. Tuh. Jadi Sang Hyang Manikmaya teh itu Batara Guru itu ya. Mudah-mudahan tujuannya bermanfaat bagi saudara-saudara Mang Cepot. Ketiga bersaudara ini ternyata mereka berasal dari telur yang bercahaya. Telur, jadi ketika dipuja oleh Sang Hyang Tunggal, telur itu pecah kulitnya menjadi Togog, putihnya menjadi Semar, dan kuning telurnya menjadi Batara Guru. Nah, jadi itu ketiga bersaudara itu, yaitu Semar, Togog, dan Sang Hyang Manikmaya itu, yaitu Batara Guru, yaitu terciptanya itu dari sebuah telur, yaitu telur, kulitnya itu kulit telurnya itu berubah jadi Togog, putihnya telur gitu, putihnya telur menjadi Semar, kuningnya telur menjadi Batara Guru. Itu pada waktu masih di alam kahyangan, nama keren Semar adalah Sang Hyang Ismaya, dan mempunyai seorang istri yang bernama
Dewi Kanastari. Dewi Kanastari. Ampura mang cepat mabalelo wae da nya. Ora bae. Mabalelo nama tong didengikeun nya. Dari pasangan ini mempunyai putra 10, yaitu Sang Hyang Bongkokan, Temboro, Kuera, Urehaspati, Kamajaya, Dar Amas Titi, anaknya Ki Semar. Banyak juga, ternyata ditambah 2 lagi jadi kesebelasan. Jadi kesebelasan kesebelasan sepak bola. Jadi anaknya Bapak Semate anu sebenarnya nama 11, yang sebenarnya itu adalah 11, bukan 3. Bukan 3, ada Mang Cepot mah. Mang Cepot yaitu anak angkat diciptakan lagi Mang Cepot mah dina saung gitu. Sebutan lain selain Semar ternyata ada banyak. Di antaranya adalah Saron Sari, Kilurah Badranaya, Nayantaka, Punta Prasanta, Janggan, Asmaranta, Bojogati, Wong Boga Sampir gitu. Ismaya. Watak dari Ki Semar ini menyebar, jujur, ramah, suka humor. Setelah turun dari kahyangan, Semar menjadi abdi purnakawan, yaitu Pandawa, ya, yang selalu memberi bimbingan bagi para ksatria. Dan ini yang perlu banget kalian tahu nih ya, pada waktu di kahyangan Semar itu seseorang yang tampan, rupawan, aduhai. Kalau bahasa sekarang itu aduhai. Tampan, pokoknya mah pangganteng nak, gitu. Waktu lagi di kahyangan, pokoknya ya, kalau di Indonesia mah artis paling ganteng se-Indonesia yaitu pokoknya mah artis yang paling ganteng se-Indonesia itu Bapak Semar waktu di kahyangan itu ya. Bulu petir. Tetapi ketika sudah turun ke Arcapada ya, Marcapada yaitu dunia, badannya menjadi gendut, pendek, berwajah lucu, selucu kamu mungkin ya. Iya kamu, iya kamu. Karena matanya selalu berair. Asal usulnya kenapa badan Semar bisa begitu, dikarenakan oleh sebuah sayembara. Jadi ayah Semar yaitu Sang Hyang Tunggal memberikan sayembara kepada ketiga anaknya, itu sayembara menelan gunung. Aja gile gunung ditelan gitu. Gunung ditelan delenan itu gunung apa dosa sih? Ditelan itunya. Ketika itu Sang Hyang Tunggal berkata, barang siapa yang mampu menelan kemudian mengeluarkan gunung lewat dubur, bukan lewat ubur, lewat dubur, lewat bujur, lewat bujur, tong di beja-beja, bujur, itulah nanti akan mampu menjadi raja di 3 dunia, jagat luhur madya andap. Antaga sebagai yang pertama terlahir tentunya menjajah
terlebih dahulu menelan gunung itu. Namun sangat disayangkan, Antaga gagal menelan gunung itu, malah mulutnya sobek, matanya melotot gitu loh. Ternyata sang kakak bernasib kurang beruntung. Lanjut yang kedua, Ki Semar nih, ya saudara-saudara. Lanjut yang kedua, Ki Semar berhasil menelan gunung. Memang Semar berhasil menelan gunung itu, tapi Semar tidak dapat mengeluarkannya melalui dubur tersebut, sahabat-sahabat. Makanya kenapa perutnya jadi begitu gitu, jadi kembung, masuk angin, gitunya. Ya dah, saya buat batu. Alhasil perutnya menjadi buncit, besar, dan matanya berair karena menahan sakit. Nah, berakhir si bungsu nih, Sang Hyang Manikmaya, yaitu alias Batara Guru ya. Ternyata berhasil menelan gunung. Oleh karena itu, Sang Hyang Manikmaya diangkat menjadi raja di Kaedran atau Suralaya, dan juga menguasai jagat maya, jagat madya, dan jagat anjab, karena Ismaya yaitu Semar gagal. Ia mendapat tugas dari Sang Hyang Wenang untuk turun ke bumi menjadi abdi para kesatria keturunan Witaradia, termasuk leluhur Pandawa. Semar bertempat tinggal di Karang Kedempel dengan nama Semar Badranaya, dan mengangkat anak tiga dan mengangkat anak tiga. Balelawai mencepot, ampun. Dan mengangkat anak 3 orang, yang pasti sahabat-sahabat semua juga sudah pada tahu mungkin ya. Sudah pada tahu mungkin sahabat-sahabat juga ya. Yaitu Gareng, terus Sidawala, terus dewek itu cepot, mencepotnya sehingga anak kita teh. Nah, dewek iya anu disebut sebagai punakawan. Yang disebut punakawan itu yaitu saya ya, Mang Cepot sendiri yang disebut punakawan itu Mang Cepot. Mang Cepot sendiri ya. Ya. Nah, batuk Mang Cepot. Punakawan itu mempunyai arti teman yang setia. Satuhu itu, lamun bahasa Sunda mah satuhu, setia banget, kayak hubungan suami istri, sahabat-sahabat, sama si doi, cie-cie, sama si doi. Punakawan ini selalu ikut kesatria yang membela kebenaran dan selalu menjadi penghibur apabila junjungannya sedang sedih. Digambarkan juga bahwa Semar itu dapat menjadi sarana ketentraman dan kemuliaan bagi negara yang ditempatinya. Pandawa telah menganggap Semar seperti penasehatnya, apalagi Pandawa mengetahui bahwa sebenarnya Semar adalah dewa yang turun dari bumi untuk keselamatan dan keadilan. Selain watak Semar yang baik, ia juga penasihat yang arif dan bijaksana. Tidak suka marah, suka bercanda, humoris, kayak Mang Cepot gitu, ya.
Kayak Mang Cepot suka bercanda, humoris gitu. Apalagi ia marah, tidak ada seorang pun yang dapat menyadarkan kecuali Sang Hyang Wenang. Repot kan ya kalau ngamuk, buktinya gunung aja bisa ditelan. Oleh karena watak-watak luhur tersebut, Semar menjadi purna kawan para kesatria. Purna artinya tahu, kawan artinya kawan. Purna kawan artinya tahu apa yang harus dilakukan ketika mendampingi tuannya adalah keadaan suka dan duka, penuh cobaan dan godaan untuk menuju ke arah kemuliaan. Nah, akhirnya selesai juga di penghujung acara. Kayak MC aja ya, sahabat-sahabat. Mang Cepot, mungkin Mang Cepot cocok jadi dalang ya, sahabat-sahabat. Jadi kalau menurut Mang Cepot, sahabat-sahabat, ada beberapa inti dari pendidikan budi pekerti dari Ki Semar Badranaya ini yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu satu, nomor ke-1, jangan menilai seseorang dari wujudnya, karena orang yang buruk wujudnya belum tentu buruk hatinya, dan begitu pula sebaliknya. Nomor kedua, seorang abdi harus hormat, setia dan sayang pada junjungannya. Nomor ketiga, semua makhluk harus dapat menerima takdir yang maha kuasa. Nomor keempat, jangan memaksakan diri pada hal-hal yang tidak semestinya, bisa celaka. Selebihnya mungkin ada lagi yang bisa sahabat tambahkan lewat komentar. Silahkan tulis komentar di bawah ya. Silahkan kritik, saran, atau mungkin ada kekurangan dari cerita Mang Cepot. Silahkan boleh sahabat-sahabat menambahkan di kolom komentar di bawah ya. Semoga bermanfaat videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.